Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lisda dalam mata kuliah Statistika. Dalam video kali ini, saya akan mengajak Anda belajar tentang bagaimana cara mencari nilai koefisien korelasi dengan menggunakan rumus rank Spearman atau ranking Spearman. Nah, yang Anda lihat di layar ini adalah tabel kategori berdasarkan nilai R yang diperoleh. Saya tidak akan jelaskan ulang, Anda bisa lihat atau mempelajari dari video-video sebelumnya ya. Kita akan fokus langsung pada permasalahan. Oke, di sini Anda diminta untuk mencari tahu apakah ada hubungan yang signifikan antara kedisiplinan dan kinerja. Ini adalah data dari 10 responden. Kedisiplinan ini adalah variabel X-nya, lalu kinerja kita anggap sebagai variabel Y-nya. Untuk mencari nilai R dengan rumus rank Spearman, Anda butuh tabel bantuan. Berikut adalah tabel bantuan yang harus Anda siapkan. Anda harus mencari ranking X, ranking Y, DI, dan DI kuadrat. Nah, untuk mencari ranking X, yang harus Anda lakukan adalah mengurutkan nilai X dari yang paling tinggi hingga terendah dan memberi ranking pada nilai-nilai tersebut. Contoh, kalau Anda perhatikan, pada nilai X ini nilai tertinggi adalah 92, maka 92 ini mendapatkan ranking 1, Anda tulis 1. Cek lagi yang terbesar atau tertinggi kedua, Anda peroleh nilai 80, maka 80 ini kita tulis sebagai ranking 2. Kita cari lagi, kita dapatkan 77 sebagai ranking ketiga. Kemudian kita cek lagi yang terbesar selanjutnya, ada 75, tapi 75 ada 2. Oke. Ranking 4, ranking 5. Ketika ada data yang sama, maka rankingnya harus sama. Maka yang harus Anda lakukan adalah menjumlahkan ranking, kemudian membagi dengan jumlah data. Maka Anda peroleh di sini, untuk 75 ini, mendapatkan ranking 4 ditambah 5 dibagi 2. 9 dibagi 2, 4,5. Masing-masing mempunyai ranking yang sama. Ranking 4, ranking 5 sudah kita gunakan. Kita akan mencari ranking yang ke-6. Setelah 75, data tertinggi selanjutnya adalah 70. Maka 70 ini mendapatkan ranking 6 dan seterusnya nanti Anda akan mendapatkan skor atau nilai terkecil, yaitu 44 mendapatkan ranking 10. Sama halnya untuk mencari ranking Y, Anda cari nilai tertinggi 89, maka kita tulis di sini ranking 1. Kemudian ranking 2, kita cari nilai tertinggi kedua, ada 80 di sini, tapi karena ada 2, maka sama caranya seperti yang tadi. Ranking 2 ditambah ranking 3 dibagi 2, maka ketemulah 5 dibagi 2, ketemu 2,5. Anda sudah menggunakan ranking 2 dan ranking 3, maka Anda mencari ranking keempat. Data terbesar selanjutnya setelah 80 adalah 79. Memperoleh ranking keempat. Dan seterusnya sampai nanti Anda akan mendapatkan nilai terkecil 34 mendapatkan ranking 10. Anda sudah peroleh ranking X, ranking Y, kemudian DI ini Anda peroleh dari mengurangkan ranking X dengan ranking Y. 4,5 dikurangi 2,5, 9 dikurangi 9, dan seterusnya. Setelah itu Anda cari DI kuadrat. Tentu DI kuadrat ini berasal dari nilai DI yang dikuadratkan ya. 2 kuadrat, 0 kuadrat, dan seterusnya. Sampai nanti Anda mendapatkan sigma DI kuadrat, nilainya adalah 31,5. Nah, kemudian bagaimana cara mendapatkan nilai R? Nah, berikut ini adalah rumus koefisien korelasi ring Spearman ya. Ada rumus lain ketika Anda mendapatkan kondisi yang berbeda tergantung pada data yang Anda peroleh. Saya akan jelaskan pada video-video yang lain ya. Nah, ini adalah R ranking Spearman yang rumusnya adalah R sama dengan 1 dikurangi 6 dikali sigma DI kuadrat dibagi N dikali N kuadrat min 1. Nah, berdasarkan tabel bantuan tadi, Anda tinggal masukkan nilai-nilainya. Anda lakukan perhitungan, ketemulah nilai R 0,81 berdasarkan kategorinya.
Klasifikasinya, nilai 0,81 ini menunjukkan korelasi atau hubungan yang kuat antara X dan Y. Anda sudah mendapatkan nilai R, maka Anda harus melakukan uji hipotesis untuk menjamin bahwa nilai R ini signifikan atau berarti. Langkahnya sama, ada 6 langkah yang harus Anda lakukan. Pertama, tentu menentukan uji hipotesisnya. Menentukan hipotesisnya ya. H0-nya R sama dengan 0, lalu H alternatifnya R tidak sama dengan 0. Kemudian menentukan taraf signifikan, kita ambil pada permasalahan ini alfanya 0,01 atau 1%. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan penelitian atau kalau Anda sedang mengerjakan soal UTS UAS, tentu disesuaikan dengan permintaan dari soal ya. Menentukan statistik uji, kita masih menggunakan statistik uji T. T sama dengan R dikalikan akar dari N-2 dibagi akar dari 1 dikurangi R kuadrat. Kemudian langkah keempat, Anda menentukan daerah penolakan atau kita sebut dengan kriteria uji. H0 akan ditolak jika T hitungnya lebih besar daripada T tabel ya, T alfa N-2. Kemudian Anda lakukan perhitungan. Berdasarkan proses perhitungan tadi, Anda tadi memperoleh nilai R-nya sama dengan 0,81. Anda masukkan ke rumus T hitung ini, ketemulah T hitung sama dengan 3,89. Nah, kemudian langkah terakhir adalah menyimpulkan. H0 akan ditolak jika T hitung lebih besar daripada T tabel ya, berdasarkan kriteria uji ini. Maka kita dapatkan, karena T hitung 3,89, T tabelnya 3,355, maka T hitung lebih besar daripada T tabel. H0 ditolak. Artinya, ada hubungan atau korelasi yang signifikan antara X dan Y, dalam hal ini antara kedisiplinan dan kinerja. Bagi Anda yang lupa bagaimana cara menentukan nilai T tabel, saya akan simulasikan untuk Anda kembali. Nah, oke. Ini adalah tabel T. Kita menggunakan tadi alfa 0,01, lalu N-nya karena 10 maka N-2 adalah 8 ya. Tinggal kita tarik garis yang sesuai, ketemulah nilai 3,355. Oke. Saya harap video ini bisa membantu Anda untuk memahami bagaimana cara menentukan nilai koefisien korelasi menggunakan rumus Rank-Spearman. Semangat terus belajarnya. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.